Sebetulnya kurang tepat kalau kita menyebut matahari sebagai pusat tata surya kita. Di dekatnya ada area yang disebut barycenter atau pusat massa, jadi semua tergantung pada posisi masing-masing planet. Letak barycenter biasanya paling dekat dengan objek yang memiliki lebih banyak massa. Dan berhubung kita ada di bumi, pusat tata surya kita yang sebenarnya adalah matahari, tapi bukan di dalam pusatnya. Sedangkan bagi Jupiter, barycenter sebenarnya berada di luar permukaan matahari. Jupiter 318 kali lebih besar dari bumi, jadi keseimbangannya nggak sama. Semua planet nggak benar-benar berputar mengelilingi matahari, tapi mengelilingi pusat massa umumnya. Coba deh bayangin kamu lagi menyeimbangkan pensil di ujung jarimu. Kamu harus meletakkannya tepat di tengah supaya nggak timpang sebelah. Karena massa pensil terdistribusi secara merata, kita akan lebih gampang mengasumsikan kalau segala sesuatu memiliki mekanisme keseimbangan yang sama, terutama di luar angkasa. Tapi gimana kalau kamu menyeimbangkan palu di ujung jari kakimu? Kalau salah posisi, bisa-bisa jarimu malah akan cenat-cenut ketimpa palu. Nah, barycenter yang sebenarnya berada di dekat kepala palu, jadi nggak benar-benar ada di tengah handle-nya. Barycenter bumi dan matahari juga seperti palu ini. Pusat massanya kurang lebih berada di tengah objek. Kalau matahari berputar mengelilingi bumi, maka planet kecil kita ini harus sebesar matahari atau malah lebih jumbo lagi. Belum lagi planet lain di tata surya juga harus berotasi di sekitar bumi. Tapi, di zaman kuno, orang-orang cerdas selalu mengira kalau semua objek berputar mengelilingi bumi. Mereka menyebutnya sebagai model geosentris, dan mereka menganggapnya logis karena benda langit di atas sana kelihatan mengelilingi bumi. Matahari dan bulan memainkan peran penting dalam sejarah manusia, dan kita cuma bagian kecil dari alam semesta ini. Di zaman Yunani kuno dan abad pertengahan, orang-orang pintar memakai model geosentris untuk mempelajari ruang angkasa. Baru pada abad ke-16, model tersebut berubah. Pada masa itu, mereka belum bisa ngebayangin kalau objek lain di tata surya kita mengelilingi matahari. Dan mereka belum punya pengetahuan yang memadai untuk mendukung semua ini. Bumi nggak bisa menjadi pusat tata surya karena ukurannya kurang besar. Agar kondisinya sesuai dengan ukuran yang sangat besar, evolusi kehidupan di dalamnya pasti akan berlainan. Kita mungkin gak akan terlalu bergantung pada oksigen. Sejumlah hewan seperti paus dan lumba-lumba bisa menahan nafas selama berjam-jam. Mereka juga bisa tidur di bawah air. Jadi, manusia yang hidup di bumi seukuran matahari akan memiliki paru-paru khusus dan gak perlu terus-menerus menghirup udara. Dengan kata lain, kehidupan tumbuhan akan terbatas, cuma akan ada sedikit semak di sana-sini. Meski di dunia ini ada triliunan tumbuhan, penyumbang oksigen terbesar kita adalah alga di lautan. Dengan lautan yang begitu luas, ganggang di dalamnya bisa memompa keluar udara yang kita hirup. Oksigen di bumi nggak akan begitu melimpah, tapi mekanisme pernafasan kita mungkin tergantung pada karbon dioksida, gas yang juga lazim ditemukan di planet lain. Kalau suhu bumi memanas, airnya akan langka dan kita cuma akan menemukan di bagian tertentu seperti puncak gunung. Suhu tanah akan terlalu terik bagi organisme yang hidup di atasnya. Nggak ada lagi perbedaan musim. Ukuran matahari yang cukup besar sudah bisa menyuplai energi yang kita perlukan. Tapi karena bumi akan sangat besar, matahari cuma akan menjadi benda langit biasa yang memancarkan panas. Kita akan terus-terusan ngerasain suhu ngebul seperti tinggal di dalam microwave. Kondisi siang dan malam akan berlainan dan hujan akan jarang turun. Karena intinya banyak menghasilkan panas, gempa dan gunung berapi kemungkinan akan terus meletus. Permukaannya akan menjadi dataran panas berselimut magma merah yang terus mengalir. Planet ini akan berubah menjadi planet merah yang sebenarnya. Tapi kalau lanskapnya sama seperti di bumi, area di dekat pegunungan mungkin bisa menyelamatkanmu. Pegunungan masih akan tertanam di intinya, dan bahkan akan lebih baik begitu daripada cuma mengambang di tanah. Sejumlah puncak gunung bahkan bisa 100 kali lebih tinggi dari Gunung Everest. Ngarai bisa saja sangat curam, hingga Palung Mariana cuma akan terlihat seperti retakan kecil. Hewan juga akan punya kebiasaan dan penampilan yang berlainan. Hewan berdarah dingin harus menyerap sinar matahari seminimal mungkin agar tubuhnya nggak kebakar. Mereka harus terus bermigrasi untuk nyari air di tempat yang jauh. Burung bisa terbang ratusan kilometer saat bermigrasi, jadi kita akan melihat kawanan burung kecil yang terbang cepat di udara. Tapi karena gravitasi bumi akan sangat kuat akibat ukurannya yang sangat besar, hewan terbang perlu tulang yang lebih ramping dan inti yang lebih tipis untuk terbang.
Yang kondisinya sangat aman sebetulnya mikroorganisme. Makhluk ini bisa hidup dalam suhu dan tekanan ekstrim, serta bisa hidup tanpa oksigen untuk sementara waktu. Malam akan sangat gelap, karena nggak ada bulan yang memantulkan sinar matahari. Bulan kemungkinan besar akan berada di seberang posisi matahari bersinar. Jadi, satelit ini akan selamanya melayang-layang di langit. Kecepatan rotasi bumi paling ngebut berada di khatulistiwa. Jadi kalau semua planet dan matahari berputar mengelilingi bumi, rotasi kita nggak akan begitu signifikan. Pola cuaca baru nggak akan menyuburkan tanaman. Evolusi manusia akan berbeda dari sekarang. Kita mungkin akan lebih pendek dan lebih kekar karena gravitasi bumi sangat kuat. Dan karena suhunya melonjak, kita perlu tinggal di gua-gua di seluruh dunia. Organisme yang terkuat akan bermigrasi ke pegunungan. Kita mungkin akan punya perjalanan evolusi yang sama seperti sekarang ini, tapi ciri fisik lainnya mungkin akan berbeda. Pigmen kita juga kemungkinan akan berlainan untuk melawan panas. Rubah gurun punya telinga besar untuk mendengar pemangsa dan untuk menurunkan suhu tubuhnya di tengah gurun yang terik. Mungkin saja kita juga punya telinga yang lebih besar untuk tujuan yang sama. Kita juga akan jauh lebih kuat. Tulang kita akan menebal dan sulit dipatahkan. Gravitasi merupakan salah satu komponen utama untuk mengembangkan kepadatan tulang dan massa otot. Artinya, kita nggak akan perlu alat untuk berburu. Sehingga, kemunculan zaman perunggu dan peradaban modern seperti yang kita kenal akan tertunda. Dengan sedikit vegetasi, manusia nggak perlu berdiri tegak untuk nyari pemangsa di sekitarnya. Kita juga nggak akan menjadi pelari tercepat, tapi kita akan cukup kuat melawan sekawanan serigala aneh. Kalau bumi berukuran super, kemungkinan akan ada banyak spesies manusia yang menjelajahi daratan di area terpencil. Beberapa spesies manusia akan tumbuh dan berkembang menjadi pemikir cerdas saat ini, tapi sebagiannya akan tetap sama. Beberapa makhluk dari masa lalu akan tetap ada dan nggak berubah. Hiu sudah ada sejak era dinosaurus. Mereka nggak perlu berubah bentuk atau beradaptasi karena dominasinya. Hewan lain akan tetap sama karena terisolasi. Pulau Galapagos menampung banyak hewan unik karena mereka telah sekian lama hidup terpisah. Tanpa adanya pemangsa yang terus-menerus mengintai di sekitar mereka, hewan-hewan ini pun tidak takut pada manusia. Mega bumi yang baru akan memiliki area seluas Asia yang dipenuhi dengan hewan-hewan terisolasi. Penampilan semua hewan ini akan tetap sama persis seperti saat pertama kali muncul. Spesies manusia di wilayah ini juga akan tetap sama karena mereka nggak akan pindah atau bereksperimen. Pola makan mereka akan tetap sama dan mereka akan terbiasa dengan iklim di lingkungan mereka. Perkembangan teknologi juga akan berlangsung secara berlainan di berbagai penjuru planet ini. Karena sebagian areanya terisolasi total, mereka nggak akan bisa mengakses gadget dan penemuan baru. Kehidupan di situ akan sangat berbeda dari zaman sekarang. Daerah lain akan sangat maju sehingga penduduknya mungkin bisa terbang sendiri keluar planet untuk mencari kebenaran dan jawaban. Gravitasi kita cukup bisa bikin kita mengembangkan kehidupan. Tapi kalau ukuran bumi sebesar Jupiter, gravitasi di dalamnya akan menghancurkan kita. Dan karena ukuran matahari, bumi nggak akan lagi menjadi planet, tapi berubah menjadi katai coklat dan akan terus terbakar sampai menjadi matahari baru. Sampai sekarang, bumi sangat kecil di alam semesta kita. Sehingga kita cuma sekecil serpihan pasir di tengah hamparan padang pasir. Dalam ukuran kosmik, kita ini sangat kecil dan nggak begitu signifikan bagi semesta ini.